Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derwina Nunut. Di sini saya sebagai moderator selaku pembaca materi pertama. Langsung saja, saya akan membaca pengertian pengembangan profesi keguruan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengembangan bisa diartikan dengan proses atau perbuatan mengembangkan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi bisa diartikan dengan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejujuran tertentu. Selain istilah profesi, kita mengenal istilah profesional, profesionalisme, dan profesionalisasi. Ketiga istilah tersebut memiliki definisi masing-masing. Sudarman Danim 2011 103 membedakan ketiga istilah tersebut sebagai berikut. Pertama, profesional menunjuk pada dua hal, yaitu orang yang menyandang suatu profesi dan kinerja dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Profesionalisme dapat diartikan sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalisnya dan terus-menerus mengembangkan strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu. Sedangkan profesionalisasi merupakan proses peningkatan kualifikasi atau kemampuan para anggota penyandang suatu profesi untuk mencapai kriteria standar ideal dari penampilan atau perbuatan yang diinginkan. Saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu B. Sikap profesionalitas. 1. Konsep profesionalitas. Menurut para ahli, profesionalisme menekan kepada penguasaan ilmu, pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Meister 1997, Mustafa 2007 mengemukakan bahwa profesionalisme bukan sekedar pengetahuan, teknologi, dan manajemen, tetapi lebih merupakan sikap pengembangan profesional. Lebih dari seseorang teknis bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi, tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan. Jadi guru profesional adalah guru yang menyadari bahwa dirinya adalah pribadi yang dipanggil untuk mendampingi peserta didik dan belajar, sehingga guru secara terus-menerus perlu mengembangkan pengetahuannya tentang bagaimana seharusnya peserta didik itu belajar. Kualitas profesional guru ditunjuki oleh 5 sikap, yakni yang pertama, keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal. B. Meningkatkan dan memelihara citra profesi. C. Keinginan untuk senantiasa mengejar kesepakatan pengembangan profesi. D. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi. E. Memiliki kebanggaan terhadap profesional. 2. Ciri-ciri guru profesional. GMP memiliki ciri-ciri sebagai profesional. Sungguhannya, ciri-ciri terinfleksi dan perilaku keseimbangan sebagai GMP. A. Kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan termaksud dalam kerangka atau pelatih-pelatih. B. Memiliki pengetahuan spesialis. Pengetahuan spesialis mengkhususkan penyusunan bidang keilmuan tertentu. C. Menjadi anggota organisasi profesional. D. Memilih pengetahuan praktik yang dapat digunakan langsung oleh orang lain atau klien. E. Memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan atau GMP mampu berkomunikasi sebagai guru dalam makna apa yang disampaikan dan dapat dipahami oleh siswa.
Baik, saya Gilang Arjuna akan melanjutkan materi selanjutnya. C. Pengembangan profesi guru. Pertama, strategi pengembangan profesi guru. Pengembangan profesionalisme guru selalu mendapatkan perhatian secara global karena guru berperan penting dalam mencerdaskan bangsa dan sebagai sentral pendidikan karakter. Pengembangan profesi guru bukan sesuatu yang mudah, maka diperlukan strategi yang tepat dalam upaya menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan profesi guru. Situasi kondusif ini jelas amat diperlukan oleh tenaga pendidikan untuk dapat mengembangkan diri sendiri ke arah profesionalisme guru. A. Strategi perubahan paradigma. Strategi ini dimulai dengan mengubah paradigma birokrasi agar menjadi mampu mengembangkan diri sendiri sebagai institusi yang berorientasi pelayanan. Strategi perubahan paradigma dapat dilakukan melalui pembina guna penumbuhan penyadaran akan peran dan fungsi birokrasi dalam konteks pelayanan masyarakat. B. Strategi debirokratisasi. Strategi ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkat birokrasi yang dapat menghambat pada pengembangan diri guru. Sementara, strategi debirokratisasi dapat dilakukan dengan cara mengurangi dan menyederhanakan berbagai prosedur yang dapat menjadi hambatan bagi pengembangan diri guru serta menyulitkan pelayanan bagi masyarakat. Untuk melakukan profesionalisasi ada 3 pengembangan yang ditawarkan oleh R.D. Lansbury, Fahrudin 2015. Dapat dijadikan sebagai kerangka merumuskan strategi pengembangan, yaitu A. Pendekatan karakteristik berupaya memunculkan karakter yang melekat dalam profesi sehingga profesi ini benar-benar dijalankan sesuai dengan tuntunan profesional. Yang B. Pendekatan institusional. Pendekatan yang lebih memandang profesionalisasi sebagai suatu proses konstitusional untuk perkembangan asosiasional. Dan C. Pendekatan legistik merupakan upaya profesionalisasi yang menekankan pada suatu profesi oleh negara. Dari pendekatan di atas dapat dirumuskan strategi dalam pengembangan profesionalitas ke dalam 3 level, yaitu pertama, upaya-upaya profesional yang dilakukan oleh guru secara pribadi. Dengan atau tanpa bantuan pihak lain, dengan kata lain dapat dikatakan sebagai pelatihan mandiri. Kedua, pengembangan yang dilakukan oleh manajemen lembaga melalui berbagai kebijakan manajerial yang dilakukan. Kedua level ini dapat dikategorikan dalam strategi mikro pengembangan profesi guru. Sedangkan level ketiga adalah upaya pengembangan pada level makro yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara luas dalam kerangka manajemen pendidikan nasional. Yang kedua, implementasi program pengembangan profesi guru di Indonesia. Yang pertama, implementasi secara umum program sertifikasi guru di Indonesia. Yang kedua, analisis mendalam permasalahan program sertifikasi guru di Indonesia. Yang ketiga, solusi permasalahan PLPG dan sertifikasi.